Shalom, bagaimana kabar sore hari ini? Luar biasa, kalau katakan luar biasa jempolnya diangkat. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu, berikan jempol yang terbaik, katakan kau luar biasa loh. Karena kau punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema bulan ini, yaitu jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Saudara, sebelum saya bagikan dan masuk lebih dalam, saudara, hari-hari ini banyak beredar berita mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Betul atau betul? Ada yang berkata tanggal 23 September besok Tuhan Yesus datang. Ada yang berkata tanggal 26 Pak, Tuhan Yesus datang loh yang kedua kali. Bahkan saudara, hari-hari ini kalau saudara mengikuti ya di media sosial, ada sebuah prediksi bahwa tanggal 20 sampai 23, jadi sudah lewat saudara. Ya. Ada prediksi bahwa bumi itu akan mengalami kegelapan selama 3 hari. Yang diakibatkan oleh dentuman atau apa ya namanya ya. Matahari itu mengeluarkan apa namanya? Gelombang. Jadi kayak apa ya? Letupan. Dan letupannya itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang sampai ke bumi. Dan dikarenakan itu intensitasnya letupan itu sangat besar, sehingga akan mempengaruhi bumi, mempengaruhi komunikasi di bumi. Jadi alat-alat komunikasi terdampak oleh letupan itu, oleh gelombang elektromagnetik itu, sehingga mengalami kerusakan yang mengakibatkan putusnya hubungan komunikasi di seluruh dunia. Bahkan ada yang memprediksi juga jalur aliran listrik juga akan mengalaminya, sehingga bumi benar-benar terputus ya dari komunikasi, juga kegelapan selama 3 hari. Sehingga ada himbauan kalau bisa menyediakan makanan siap. Jadi kalau enggak bisa keluar rumah, masih ada makanan di rumah. Bahkan ada juga yang ngomong selama 3 hari itu jangan pernah keluar rumah apapun alasannya. Kenapa saudara? Karena ada yang mengatakan selama bumi mengalami kegelapan 3 hari itu, itulah waktunya kuasa kegelapan itu bekerja luar biasa untuk apa namanya? Istilahnya mereka itu untuk apa? Bekerja menyesatkan banyak orang. Jadi berita-berita yang terjadi itu seperti itu. Bahkan sebelum kegelapan terjadi akan ditandai dengan gerhana matahari. Beberapa hari yang lalu di awal bulan ada gerhana bulan merah, betul enggak? Merah darah, ada yang sempat lihat? Yang sempat keluar rumah? Ada? Wah enggak ada ya, luar biasa semua ya. Ada Pak? Merah ya Pak? Iya. Saya juga sempat keluar rumah setengah 2 malam saudara. Tapi bulannya sudah kecil dan sangat jauh. Tapi kelihatan merah. Lalu saya foto dan saya zoom. Memang merah. Dan banyak prediksi memperkirakan kejadian alam yang luar biasa. Gerhana bulan merah dan dilanjutkan dengan gerhana matahari. Itu hal yang tidak baik kata mereka. Itu sebuah tanda, sebuah peringatan. Di balik semuanya itu, apapun yang terjadi, berita-berita itu, kalau ada orang yang berkata Tuhan Yesus datang tanggal segini, jangan percaya. Kenapa? Karena yang tahu hanya Bapa di surga. Amin. Gak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, walaupun tidak ada orang yang tahu, Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Amin saudara. Menjemput umatnya di awan-awan yang permai. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini adalah bilangan orang yang rindu mengalami rapture.
Berapa banyak saudara, coba angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jangan malu saudara. Ya. Artinya saudara, kalau hari ini Tuhan belum datang, Tuhan itu sedang memberikan kesempatan yang besar buat setiap kita untuk kita menjaga hidup ini dengan benar. Oke, kita lanjutkan ya, kita masuk ke khotbahnya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu pasti memiliki masa lalu. Ada yang gak memiliki masa lalu coba? Tiba-tiba begitu lahir, aku sudah di sini ya, gak ada masa lalu. Ada? Gak ada ya? Semua orang pasti punya masa lalu. Hidup yang lama. Ya. Dan saya berjumpa dengan banyak orang yang hari-hari ini melayani Tuhan, yang hari-hari ini hidupnya sungguh-sungguh, yang hari-hari ini sudah mengalami Yesus. Ketika kita sharing, kita ngobrol, ternyata hidup mereka juga sama seperti saya. Saya juga mempunyai masa lalu, ya kehidupan lama yang kelam, kehidupan lama yang amburadul, kehidupan lama yang sakar PDW saudara. Dan ternyata bukan hanya saya, banyak orang juga dulunya terikat dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang dulu terikat dengan pikiran jahat, ya, keinginan hatinya selalu buruk, dalam hatinya isine iri hati mbak orang terus. Ada orang diberkati iri, ya bahkan disakiti sedikit, pengennya membunuh, pengennya menganiaya. Ya itu dulu sebelum bertobat. Ada juga orang yang dulu sebelum mengenal Yesus, ucapan-ucapannya kotor, suka berkata-kata yang kotor, suka berkata-kata yang jorok. Bahkan ada juga orang-orang yang terlibat dalam kecemaran duniawi, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam keserakahan, hawa nafsu, korupsi, hidup dalam penyembahan berhala, okultisme, sihir dan sebagainya, perseteruan, perselisihan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang yang mengalami itu. Tapi saya percaya orang yang ada di tempat ini adalah orang yang sudah terima hidup yang baru. Amin. Di sini yang tidak ada yang hidup di masa lalu. Tapi semua di sini adalah orang-orang yang hidup di masa sudah mengenal Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaannya gini. Mengapa kita tidak boleh kembali lagi ke kehidupan yang lama? Yang pertama saudara, kita buka 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Yang pertama, ketika orang sudah terima kebenaran lalu melepaskannya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, keadaan mereka akan lebih buruk dari keadaan yang semula. Coba bandingkan di Matius 12 ayat 43 sampai 46. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur.
Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan ini. Saudara, perhatikan baik-baik ini saudara, firman Tuhan ini. Ketika setiap kita sudah terima kebenaran, kita sudah melepaskan kecemaran hidup kita sudah terima Yesus saudara, dan membuang apa yang dulu kita lakukan. Firman Tuhan, jangan pernah engkau kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama. Karena ketika kita sudah dilepaskan, kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita itu bersih, rapi, tersusun. Seharusnya yang tinggal dalam hidup kita itu adalah Roh Kudus. Makanya saudara, hari-hari ini terus bersekutu dengan Tuhan. Terus mengambil waktu-waktu untuk intim dengan Tuhan. Kalau di tempat ini ada ibadah, ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita memuji, masuk dalam hadirat Tuhan, lakukan itu dengan segenap hati. Alami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hidup kita itu benar-benar terisi oleh Tuhan. Tapi kalau kita mulai mencoba membuka diri lagi kepada dosa, sekecil apapun itu akan masuk. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, maka keadaan orang itu akan lebih buruk dari keadaannya yang semula. Lanjut saudara. Yang kedua saudara, mengapa kita tidak boleh kembali ke kehidupan yang lama? Yang kedua, coba kita lihat ayat lanjutannya, 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Artinya gini saudara, orang yang kembali kepada kehidupan yang lama itu akan merusak reputasi dirinya. Sehingga terjadi yang dinamakan dengan sanksi sosial. Dan firman Tuhan itu keras loh saudara. Dikatakan orang yang seperti itu diibaratkan apa saudara? Dari manusia diturunkan menjadi seperti anjing, seperti babi. Saudara, maaf ya saudara, PPT-nya seperti ini ya. Ini yang membuat teman saya, guru sekolah minggu. Ya, jadi makanya babinya lucu. Jangan karena lucu saudara pengen jadi seperti ini saudara ya, imut-imut gitu ya. Saudara, dikatakan orang yang kembali itu dikatakan seperti anjing kembali kepada muntahannya. Saya punya seekor anjing kecil, hitam, lucu, ya. Saya kasih makan, saya rawat, ya saya mandikan. Kemudian suatu ketika saudara, dia saya kasih makan, mungkin karena kebanyakan, lalu dia muntah. Nah, waktu dia muntah, saya pikir ini apa ada yang salah ya dengan makanannya. Saya mencari apa namanya kalau dalam bahasa Jawa itu apa, ekrak ya, ekrak sama sapu lidi. Baru saya mungkur cari itu saudara, ambil sapu untuk membersihkan muntahannya saudara. Tak lihat loh, muntahannya kok sudah nggak ada ya. Di mana ya? Tak matke itu anjing saya klecap-klecap gitu saudara. Ya sambil buntutnya kipit-kipit gitu. Oh berarti mbok-mplok meneh gitu. Ya saudara, lu bener loh saudara. Firman Tuhan itu katakan bener loh. Orang yang sudah menerima kebenaran lalu melepaskannya itu seperti anjing kembali kepada muntahnya. Kalau kita manusia harusnya apa saudara? Gila nih ya. Gila nih. Dan dikatakan babi kembali kepada kubangannya. Sudah bersih-bersih di kandang, dibersihkan ya. Kelihatan seperti ini imut gitu ya. Dilepas, buka kandangnya, masuk lagi ke dalam kubangan. Dia berkotor-kotoran lagi. Jangan sampai kita dikatakan seperti itu. Karena apa? Ketika seseorang itu kembali kepada hidup yang lama, reputasi dirinya itu rusak. Orang gak akan lagi percaya. Ketika dia mau bekerja, jangan terima orang itu loh ya. Dia itu orangnya suka nyolongan, bertobat nyolong lagi, bertobat nyolong lagi, bertobat nyolong lagi.
Jangan pakai orang itu loh ya. Dia itu sukanya jatuh bangun di dalam dosa ini. Mau melayani, jangan loh. Jangan pakai orang itu, dilihat dulu loh. Bener-bener enggak pertobatannya itu bener-bener. Jangan sampai nanti kamu langsung terima melayani. Tiba-tiba dia berbuat seperti apa yang dulu dia perbuat. Tanpa disadari saudara. Orang yang kembali kepada kehidupan yang lama itu mendapatkan reputasi diri yang rusak atau mendapatkan sanksi sosial. Jadi hilangnya kepercayaan orang itu akhirnya akan menutup pintu berkat bagi dirinya. Lalu yang ketiga saudara, mengapa kita jangan kembali kepada kehidupan yang lama? Coba lihat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Hampir 400 tahun mereka diperbudak di Mesir. Singkat cerita, Allah rindu membebaskan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk ditempatkan di tanah perjanjian. Melalui hambanya Musa, bangsa Israel akhirnya dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Mesir itu gambaran hidup yang lama. Tetapi saudara, walaupun mereka itu diajak oleh Tuhan keluar dari Mesir, mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan melalui tiang awan, tiang api. Tetapi karena dalam hatinya dia hanya pikirannya Mesir, Mesir, Mesir dan Mesir, saudara. Singkat cerita, mereka mati di padang gurun. Ini bicara orang yang dulu sudah menerima kebenaran, orang dulu yang sudah meninggalkan, orang yang dulu sudah meninggalkan hidup yang lama dan terima kebenaran, tapi kembali lagi. Yang ketiga, dia bisa mengakibatkan kematian kekal. Kalau sudah seperti ini, nggak ada lagi yang bisa menebus dosa. Yang ada adalah api neraka yang menyala-nyala. Ya, untuk itu biarlah kalau firman hari ini datang, bulan ini kita belajar jangan kembali kepada hidup yang lama. Ini merupakan kasih Tuhan buat setiap kita. Masih ada kesempatan untuk kita mengalami hidup yang benar. Lalu bagaimana saudara agar kita tidak kembali ke kehidupan yang lama? Bagaimana agar kita tidak kembali ke kehidupan yang lama? Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang pertama, bagaimana agar kita tidak kembali kepada hidup yang lama, yaitu sadar dan berjaga-jaga. Sadar itu artinya dalam kondisi yang waras, dalam kondisi yang melihat, bukan merem, bukan tidur. Sadar itu artinya kita bisa beraktivitas dengan benar. Contohnya kalau ada tentara berjaga di sebuah gudang senjata, saudara. Ada tentara yang merem sambil tidur bawa senjata gini? Ada? Pasti mereka akan jalannya sambil melotot-melotot gitu, saudara. Begitu ada kerusak sidik di sana, dilihat, disenteri, dilihat, jangan-jangan musuh, jangan-jangan penyusup. Lah kalau enggak sadar tidur, terlena, ya musuhnya bisa datang. Diumpamakan, ya. Mengapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Karena iblis selalu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Artinya saudara, walaupun kita sudah terlepas, sudah bebas dari belenggu si jahat, tapi si jahat tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu berkeliling melihat kita, memperhatikan kita. Begitu kita membuka celah, dosa mulai masuk dan kita pasti akan dimakan oleh iblis. Makanya firman Tuhan berkata, sadar dan berjaga-jaga. Lalu yang kedua saudara, mengapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Karena kecenderungan manusia itu adalah berbuat kejahatan atau dosa. Atau dalam bahasa lainnya itu iniquity, kecenderungan berbuat dosa. Coba lihat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat, berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh pertama kali dalam dosa, itu membuat manusia keturunannya juga hidup di dalam dosa. Buktinya apa? Kain membunuh Habel. Dilanjutkan dengan dosa terus beranak pinak, manusia semakin banyak, dan dikatakan manusia hidupnya semakin tidak karu-karuan. Dosa menguasai mereka. Ya, bahkan Tuhan ngomong kecenderungan mereka itu hanya berbuat dosa sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan akhirnya singkat cerita, manusia akan dihabiskan. Tapi masih ada, Tuhan melihat hambanya Nuh. Dan melalui Nuh terjadi sebuah penyelamatan yang luar biasa. Saudara, kenapa kalau kita tahu dalam hidup kita ada kecenderungan berbuat dosa, apa yang harus kita kerjakan? Kenali di area mana kita dulu pernah jatuh. Kenali. Contoh. Kalau dulu sebelum bertobat ada yang terikat dengan judi, jangan lagi engkau bergaul dengan teman-temanmu yang suka judi. Kenapa? Kalau engkau bergaul lagi dengan teman-temanmu yang judi, suatu ketika engkau akan jatuh lagi. Apalagi sekarang tawarannya cukup mengerikan. Enggak hanya judi kartu, tapi judol alias judi online. Ya. Kalau tahu kelemahan kita ada di judi, ya jangan buka area, jangan buka celah di situ. Umpama dulu kita pernah jatuh di area drugs, narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya, saudara. Tinggalkan hidup yang lama itu. Jangan bergaul lagi dengan orang-orang yang seperti itu. Saya punya 2 teman, saudara. Yang satu pernah masuk penjara itu 2 kali. Kenapa? Karena begitu yang pertama dia pakai narkoba, dia ditangkap, kemudian dia masuk penjara, saudara. Setelah keluar, dia masih bergaul dengan orang yang sama, masih dolan dengan teman-temannya yang sama, saudara. Akhirnya sama pihak berwajib diperhatikan terus. Begitu dia buka celah lagi, make lagi, saudara, langsung ditangkap lagi. Untungnya dia bertobat dan sekarang melayani Tuhan. Tapi saya punya teman yang satu, beberapa tahun yang lalu, dia awalnya cuma make. Dari kerjaannya yang baik karena dia pakai narkoba, akhirnya berantakan pekerjaannya. Akhirnya karena dia make terus, biaya narkoba itu kan tidak murah, saudara. Mulai barang-barang di rumah dijual, ya, mobil dijual, motor dijual, sepeda dijual, apalagi TV dijual, Magicom istrinya dijual, sampai rumah tidak ada apa-apa, saudara. Dia stres. Kalau dia tidak konsumsi narkoba, apa yang terjadi? Sakau, betul nggak? Karena sudah ketagihan. Lalu karena dia punya kumpulan teman-teman yang seperti itu, mulai ditawari, bro,
melu jualan wae bro. Wah jangan, rapopo. Mulai dia jualan saudara. Mulai dia jadi pengedar. Dia mengedarkan narkoba. Karena dia melihat, wow potensinya luar biasa. Kemudian dia bukan hanya pengedar biasa. Ngesup jadi distributor saudara. Ya kalau distributor snack is oke ya saudara ya. Ini distributor narkoba loh saudara. Akhirnya begitu dia terlibat menjadi distributor narkoba. Memang omsetnya besar. Dia pernah cerita sama saya. Saya tidak perlu ngomong berapa omsetnya. Tapi dia ngomong M saudara. Dia tergiur dengan seperti itu. Dia akhirnya ketangkep, masuk penjara. Tidak lama kemudian saudara, beberapa tahun kemudian dia lepas. Dan dia bertobat. Wah saya senang banget saudara lihat itu saudara. Senang sekali. Dia mulai pelayanan, dia mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Usahanya mulai dibangun lagi, diberkati ya. Dia diberkati. Terus saya lama enggak kontak sama dia, lost kontak. Tiba-tiba suatu hari dengar, kamu tahu enggak si A itu masuk lagi ke penjara. Loh kenapa? Biasa kembali jualan narkoba. Saudara, apa yang terjadi ketika dia masuk yang kedua kali? Istrinya menggugat cerai. Keluarganya berantakan. Kondisinya jadi amburadul saudara. Dia ditinggalkan istrinya, dia ditinggalkan anak-anaknya. Karena istrinya merasa selama hidupnya tidak pernah berbahagia, disakiti, dipukul dan sebagainya. Dan bukan hanya dia masuk penjara untuk yang kedua kali. Dia divonis sakit komplikasi. Dan tidak lama kemudian saya dengar dia berpulang. Pertanyaannya saudara, ketika berpulang, dia sudah minta ampun lagi sama Tuhan atau belum? Makanya saudara, jangan pernah kembali kepada hidup yang lama. Tadi firman Tuhan katakan, keadaannya pasti akan lebih buruk dan bahkan bisa sampai mati, ya, masuk dalam kematian yang kekal. Bagaimana? Lanjutnya ya. Ya. Mengapa kita harus sadar dan berjaga-jaga? Karena roh penurut tetapi daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini menjelaskan bahwa kondisi manusia itu memiliki roh, memiliki keinginan hati untuk hidup dan taat kepada hal yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi di dalam tubuh manusia itu ada yang dinamakan dengan jiwa. Dan pada waktu penciptaan awal mula manusia pertama kali Adam dan Hawa, manusia diciptakan bukan seperti robot. Adam Hawa hadap ke barat, lalu jalan ya, jalan. Berhenti, belok kiri, belok kiri. Ambil ya, makan buah itu ya, makan buah itu. Pelihara taman ya, pelihara. Tidak seperti itu saudara. Manusia diberikan yang dinamakan dengan free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu adanya di mana? Di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya saudara, free will ini bisa bermanfaat buat hidup kita, juga bisa menghancurkan hidup kita. Tergantung siapa yang menguasai kehendak bebas kita. Kalau yang menguasai Roh Kudus, saya percaya kehendak bebas kita akan diarahkan oleh Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk masuk rencananya. Tapi kalau kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, saya percaya hidup kita akan juga mengalami seperti itu, akhirnya hancur dan sebagainya. Makanya saudara, perlu kita hati-hati.
Karena roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, untuk itu mari hari-hari ini terus bangun hidupmu. Minta kekuatan Roh Kudus, minta pengurapan Roh Kudus. Supaya kita dijagai dan kita menjadi orang-orang yang menuruti akan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 13 dan Kejadian 19. Yang kedua adalah jangan melihat ke belakang. Kejadian 13 dan 19 ini mengisahkan tentang istri Lot, saudara. Lot dan istrinya dan keluarganya. Suatu ketika Lot dan Abram, mereka saudara tinggal bersama-sama dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Singkat cerita, ternak mereka bertambah banyak dan akhirnya terjadi sebuah perselisihan antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abram. Mereka bertengkar. Lalu Abram datang kepada Lot. Lot, enggak baik loh kita ini karena saudara kita bertengkar, gembala-gembalamu bertengkar. Wes gini we yo, tak ajak ke sini. Lihat toh, di depanmu ini ada tanah yang begitu luas. Abram katakan sama Lot, kamu pilih ya, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Supaya enggak bentrok saudara. Lalu Abram ngomong sama Lot, wes sekarang kamu milih dulu. Kau mau kemana, ke kanan atau ke kiri. Dan Lot melihat pandangannya. Dia melihat lembah Yordan yang sangat subur. Lalu dia ngomong sama Abram, aku dan gembala-gembalaku dan keluargaku tinggal di lembah Yordan. Lalu Abraham tinggal di sebelahnya di sekitar Kanaan. Tapi apa saudara, di tengah-tengah lembah Yordan yang begitu subur, dikatakan di ayat yang ke-13 dari Kejadian 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi di lembah Yordan itu tinggal sebuah bangsa yang namanya Sodom. Dan dikatakan firman Tuhan, Sodom itu orang-orangnya sangat jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Lot lebih baik tinggal di tengah-tengah orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, daripada tinggal di tempat lain. Dia hanya mementingkan berkat jasmani tanpa mementingkan Tuhan. Dan singkat cerita saudara, karena Tuhan mendengar keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, yang kotanya itu adalah kota yang amburadul, free sex, LGBT, ya kawin mengawinkan, pokoknya kecemaran itu terjadi. Akhirnya Tuhan mau menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan melihat ada Lot di sana. Akhirnya Tuhan menyuruh 2 malaikatnya untuk datang. 2 malaikat ini ngomong sama mereka. Bahkan ngomong juga kepada calon mantunya Lot, ayo pergi dari kota ini, jangan kau tinggal di sini, pergi karena Tuhan mau menghancurkan kota ini. Calon mantunya nggak percaya, leda-lede. Bahkan Lot dan keluarganya juga leda-lede, tidak mau keluar, kosek-kosek. Akhirnya sama malaikat mereka dipegang, dibawa keluar kota. Dan di luar kota malaikat Tuhan ngomong, cepat tinggalkan kota ini, lari dan jangan menoleh ke belakang. Karena kalau engkau menoleh ke belakang, engkau pasti mati. Akhirnya mereka pergi, tapi istri Lot menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Makanya saudara, kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenaran, jangan lagi menoleh ke belakang ke kehidupan yang lama yang kelihatan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana agar kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama? Lewat jalan lain. Coba lihat Matius 2 ayat 11 sampai 12. Ini kisah mengenai orang-orang Majus, saudara.
yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka datang dan menyembah Tuhan. Artinya orang yang menyembah itu artinya sudah mempercayai, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat jalan lain itu berbicara mengenai hidup dalam pertobatan yang sejati. Matius 2 ayat 11-12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Garis bawahi, jalan lain. Saudara, ini gambaran ketika orang-orang Majus ini datang tidak mencari Tuhan, lalu dia berjumpa dengan Herodes. Herodes itu gambaran kuasa kejahatan, gambaran hidup yang lama. Lalu mereka berjalan, saudara, ketemu Herodes dan bilang, kamu sedang mencari apa? Aku sedang mencari seorang raja yang baru lahir. Ya, lalu diselidiki, ternyata di suatu tempat di Bethlehem. Akhirnya Herodes ngomong, ada di sekitar sana, kamu ke sana, nanti kalau sudah ketemu, kamu balik lagi ke sini ya, beritahu aku supaya aku juga datang menyembah dia. Akhirnya orang-orang Majus datang mencari Tuhan dan bertemu. Ketika berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Itu gambaran, saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan, lalu dia menyembah Tuhan. Hidup benar. Dan ketika mereka hendak pulang, diberitahu lewat mimpi, jangan balik ke Herodes, tapi pulang lewat jalan lain. Itu bicara metanoia, pembaharuan pikiran berbalik 180 derajat, bertobat dan menghidupinya. Pertobatan yang sejati bukan tomat, tobat lalu kumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kumat. Sabtu, Minggu tobat ke gereja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kumat meneh, saudara. Sabtu, Minggu tobat. Ojo seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau kalau engkau sudah berkata, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengalami metanoia, mengalami pembaharuan pikiran, aku mau berbalik 180 derajat dan mengikuti engkau. Berjalanlah seperti itu, berjalanlah seperti apa yang Tuhan mau. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidupi hidupmu dalam pertobatan yang sejati. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita agar kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Yang keempat, penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Tuhan mengatakan kepada setiap kita, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, ketika kita mengambil keputusan demi keputusan, itu selalu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita punya tuntunan dalam hidup kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau ada tawaran yang kelihatannya secara mata itu mengenakan, tetapi itu jauh dari kehendak Tuhan, ya jangan dilakukan, saudara. Kalau di hadapan kita ditawarkan dosa dan kesenangannya, langsung tolak, jangan mau, saudara. Pegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika hidup kita dipenuhi firman, ketika dalam hidup kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, ketika dalam hidup kita senantiasa kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga ketika ada tantangan, ketika ada cobaan, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Amin. Saudara ingatkan kisah Tuhan Yesus di Matius 4 saat dicobai? Itu kan tawaran dunia yang menyenangkan semuanya, saudara. Tapi Tuhan menjawabnya, ada tertulis. Itu bicara kuasa firman. Untuk itu mari hari-hari ini penuhi hidup kita dengan firman. Ada 4 hal bagaimana agar kita tidak kembali kepada hidup yang lama. Yang pertama, mari miliki kesadaran dan selalu berjaga-jaga dalam hidup kita. Kemudian jangan pernah lagi melihat ke belakang, mengingat-ingat dosa yang lama. Wis gak perlu, saudara. Kesenangan-kesenangan yang lama tinggalkan, karena kita hidup di hari ini dan masa depan. Yang ketiga, lewat jalan lain, artinya kita hidup dalam pertobatan yang sejati, meninggalkan benar-benar hidup yang lama. Yang keempat, penuhi hidup kita dengan firman. Closing statement. Mari saya undang teman-teman pemuji, pemain musik bisa naik ke atas mimbar. Dua Korintus 5 ayat 17. Ini ayat yang terakhir, saudara. Sebagai closing statement. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba bangkit berdiri. Kita baca ayat ini sama-sama ya, dengan segenap hati kita. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi, kata ia diganti nama kita. Setuju? Oke, 2, 3. Jadi amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Jadi ketika kita berjumpa dan mengalami Kristus, kita tidak hidup lagi terikat dengan masa lalu. Dosa, kegagalan, ya kehidupan lama kita. Karena di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru. Arah hidup yang baru, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu mari melangkah dalam hidup kita dengan pasti, melangkah dalam iman, hidup sebagai ciptaan yang baru yang memancarkan kasih Kristus, agar dunia melihat bahwa Yesus hidup dalam setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.